Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin horor seperti biasa. Ada kami berdua, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau ngucapin terima kasih dulu untuk kawan-kawan semuanya yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita-ceritanya Lapak Horor, Ngobrol Horor. Dan kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan, kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ya Bro Ayung buat kami, itu terima kasih banyak ya, setidaknya bisa buat beli kopi dan yang lain-lain ya Bro Ayung. Oke, segitu aja, mungkin nggak perlu pakai lama-lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Mas Biro atas kesempatannya. Seperti biasa, aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kita masih di ngobrol, ada Mas Biro, ada aku. Seperti biasa, menyajikan cerita-cerita horor ya, Pia. Betul. Semoga tersampaikan yang Semoga terhibur kawan-kawan terhibur semuanya. juga, betul sekali. Langsung ke cerita aja, Pi. Iya, Karena boleh, monggo Bro masih Ayung. ada satu kayaknya ya, Apa? niatnya gitu hari ini. Iya. Ya. Enggak dong, dua habis ya? lagi dong. Hah? Berapa? Dua, maksudnya masih ada satu gitu. Satu cerita lagi mungkin setelah ini. Oh iya betul. Kita kejar. Kita kejar tayang. Soalnya Bro Ayung mau liburan katanya. Mau umroh Bro Ayung. Alhamdulillah. Baiklah, ini ada sebuah cerita dari Mas Kasman, namanya Mas Kasman. Cerita ini terjadi sekitar 7 tahun yang lalu lah. 7 tahun yang lalu. 2015. Iya, sekitar 2015-an. Jadi saat itu saya kan udah berkeluarga, kata Kasman ya. Kata Mas, saya udah berkeluarga, terus dapat undangan dari uak saya. Uak itu mau bikin rumah. Mau bikin rumah. Alhamdulillah, denger itu saya seneng banget. Karena apa? Dari semua keluarga, kakak adiknya bapak gitu, Wak Kasman yang masih nempel di rumahnya Mbah. Jadi dia punya 1 istri, 4 anak, masih di rumahnya Mbah kayak gitu. Rumahnya Mbah kan rumah gede, tapi kan kadang-kadang ya anak-anak yang lain itu ganti-gantian pulang, mereka jadi risih. Alhamdulillah mereka ada kesanggupan buat buat bikin rumah, dan bikin rumahnya juga nggak jauh-jauh, masih di warisnya Mbah lah, di samping rumahnya rumah lugu kayak gitu. Saya bergegas ke sana, dan ada adat begini Mas, kalau Sorry, yang cerita siapa namanya? Kasman ya. Ya, dan ada adat begini kalau misalnya saudara atau tetangga itu ada acara sambatan kalau mau bikin rumah gitu. Namanya di sini sambatan. Jadi seharian penuh kita itu ikut Ngebantu gotong royong dari nol. Jadi ngukur udah ya. Biasanya udah dipetak-petakin pakai benang. Pondasi ya. Pondasi, ikut nggali pondasi, ikut bantu-bantu bawain bata atau apa yang buat pondasi. Saya ke sana gabung sama warga di situ. Kalau warga sih nggak dapat undangan, yang kersa ke sana, yang suka ya, yang mau ke sana gitu. Tapi kalau saudara terus orang-orang jauh kenalan dapat undangan, saya ke sana seneng. Tapi saya nggak pernah macul ya pekarangan buat nanam ini doang, paling bunga-bungaan. Lihat tanahnya model begitu Mas, keras banget. Saya yang penting unjal-unjal tanahnya aja. Batunya atau apa? Batunya ya, orang tanah udah teksturnya keras, di samping itu masih banyak bedogol-bedogol ini Kayu. Pongkornya enggak, ini apa ya? Konyur kelapa, Bi. Pongkornya kelapa, jadi kan mulut itu harus diprokulin dulu segala macam. Itu tinggal ada 2 bedogol besar, posisinya di tengah-tengah yang niat mau dibangun itu. Wah, ini lama menurut saya, yang ringan-ringan aja, besok saya juga harus kerjakan gitu. Akhirnya bahu-membahu lah sambil bercandaan, kita itu ikut gotong royong, wedangan gak pernah berhenti. Orang wak saya termasuk belabah gitu, loman sama semua orang. Oh, ini si Pak Kasman ini dapat undangan dari uaknya ya? Iya. Nanti sedianya kan biasanya kalau kita bantu sehari gitu, nanti dapat berkat. Nasi yang di wadah itu, di plastik di berkat itu biasanya plus uang beberapa puluh ribu, ya tergantung yang masih 150 gitu, tergantung yang hajat gitu kan. Nah, waktu berlalu nyampe istirahat siang, ngumpul makan rame-rame kayak gitu kan. Terus ada yang nyelemong itu ada yang nyela gitu setelah lagi sesi makan itu. Ya udah selesai sih, lagi ngudut-ngudut ngedang lah. Wah, saya namanya Udin.
setan kelundungnya si Arodin kayaknya. Setan kelundungnya masih ada apa enggak? Setan kelundung, Bi. Saya langsung setan kelundung cerita lama. Oh iya. Ini tuh dulu memang kelapa semua, Bi, yang mau dibangun itu kelapa semua. Pantasan itu bedugul-bedugul juga masih ada. Sekasma sendiri udah lama nggak ke situ, pas lagi Lebaran kemarin doang gitu kan ya. Iya di sini kan ada cerita setan kelundung. Wah, Kang, jangan ngomongin kayak gitulah. Orang itu mah cerita lalu. Ya ora, yang enggak ini kan di sini dulu ada kayak gini-gini. Kelapa kapi ya limur lagi dia kan. Kelapa kapi. Iya Kang, di sini kan kebun kelapa. Tapi di desa kita, saya satu kecamatan mungkin kelapa sekarang udah habis sama orang kabeh, sama orang semua udah habis. Makanya saya mau nandur rumah daripada nandur kelapa, mendingan nandur rumah gitu kan, bangun rumah. Iya, tapi ya gue dulu itu pernah ada kisah setan keluntung. Dulu primen, ada yang ngomong lagi Bi. Dulu primen, kami roh beweru winginane. Kami roh aja kemarin itu baru lihat. Hising bener tadi ya, sebut saja namanya Ki Sudrun atau siapa itu. Hising bener, dia yang mulai asal tapi jadi kaget sendiri. Hising bener. Udin langsung ngomong, wis lah, jangan ngomongin yang kayak gitu. Aku mau bikin rumah. Kami itu orang kendir, kami itu orang gila, stres. Masa dipercaya sih kayak gitu. Ada yang namanya Warmo. Warno terus ya, Pi. Iya, nggak apa-apa, wis Warmo, nggak apa-apa. Ya Warmo biar terkenal. Ada yang namanya Warno, namanya Warno. Curi siapa mien? Kata siapa mien? Semalam bojone aku weruh. Semalam istri saya juga ngeliat. Hisis kok kata Ki Sudrun. Warsiti ngelihat setan kelundung. Kapan? Lah jombulu no kong bengi jam 8-an. Aku kan duduk di depan. Aku weruh. Berarti istrimu ngelihat setan kelundung. Iya, kelundung maksudnya kelapa gitu ya, kelapa kering biasanya gitu. Loro katanya 2 ya. Setan kelundungnya 2 maksudnya gitu. Ya 1 siji lah, masa loro Kang, 1. Aku ngelihatnya 2. Orang istrimu lari teriak-teriak. Kelundungnya itu gitu. Wah, sampean kalau nggak bukan orang tua, kalau wani kalau aku katanya, kamu berani sama aku, ribut, tolong jangan diterusin ini, apalagi iya ya Bi, memang katanya konon warsiti itu sembloh, jadi lari kelapanya kemana-mana gitu, jadi kelapanya 2. Aku bingung tapi ya ketawa masa yang pas dengerin itu, tapi tak pikirin, kemarin Kamiro mungkin orang stres ngarang, tapi warsiti bukan orang stres. Pas lagi bangun, termasuk Warno itu bukan yang tukang inti, dia juga bantu-bantu. Kan banyak cari melipir-melipir yang aman buat nggak kelihatan kerja gitu. Kelihatannya kerja padahal istirahat gitu kan. Saya juga sama, bukan orang yang rajin begitulah, capek saya, bukan kerjaan saya. Itu deket-deketin ke arah Warno biar dia cerita. Ya ketahuan biarinlah sama Mang Udin juga udah tahu kan, saya cuma bantu-bantu iseng. Ngobrol diceritain semua. Jadi kejadiannya begini Mas, menurut Warno. Semalam itu enggak sebelumnya. Jadi tanah itu udah banyak dihabisin pokok-pokok kelapanya semua. Jadi halus, mungkin 60 meteran lah. Persegi begitu ke sana. Tinggal 2 pongkor di bagian pojok yang dekat-dekat kebun. Kalau sebelah sananya kan sudut itu ada sampingnya paving block begitu Bi. Jadi udah buat mainan bola anak-anak. Emang sedianya buat tambah padat, tambah bagus, itu dibiarin buat anak-anak main bola. Nah, Warsiti istrinya Warno kan kuli sawah begitu ya. Niatnya mau beli gula sama apalagi ya rokok kretek separuh buat suaminya Bi. Ngelewatin daripada dia itu lewat paving block nanti kelamaan kejauhan, muter gitu. Mendingan nyebrang teratas gitu bahasanya, lewat lapangan. Iya. Nah di situ kan gelap, ada penerangan lampu yang dari paving block itu aja tinggi ya, lampu kuning bukan yang gede itu. Nah hanya dari rumah, depannya rumah Simbah itu, mbah saya gitu kan. Nah terus lewat ke situ, kata Warno, istrinya si Warsiti itu, kie tanah, dia kan bukan orang situ, gak ngerti masa lalu ada kisah apa gitu kan Bi. Ini tanah udah halus, coba kalau suami saya punya tanah begini bisa bikin rumah. Saya nggak ikut mertua diomelin terus, salah terus gitu kan pikirannya. Lah dia tengok. Di samping bedogol ada bulat-bulat Bi, bulat-bulat hitam. Ting, bukannya dia takut atau apa? Wow,
bola itu bola. Bola ketinggalan. Bola ketinggalan. Jadi mungkin susah gitu ya, maaf aja. Bola saya ambil, bolanya anak-anak di rumah ada cat hijau, tak cat KB aman. Buat putranya sih, namanya Aril katanya. Aril itu 18 bulan, masih sering rewel minta gendong. Orang dia jalan ke warung aja masih pakai gendongan. Yang dari Jarit itu yang udah jadi gitu kan. Itu, balik ke bewis lah, nanti pulangnya aja diambilnya. Udah pikiran begitu. Ke warung lah, Warsiti. Ke warung beli yang tadi niat mau dibeli. Pulangnya itu dia itu namanya nggak pernah nyolong tapi pengen ngambil kan udah rasa sendiri tak duduk ya Bi. Ada orang apa enggak, kayaknya sepi ding, sepi aman wis aman. Langsung masuk ke tadi tanah lapang itu. Oh itu posisinya ada di bedugul sebelah kirinya dia. Dilihat kalau misalnya itu kan tetap malam ya agak terang gitu ya, orang lapang sih Bi. Di balik bolanya nggak ada di situ, di pongkor kelapa itu nggak ada. Kemana ya? Tapi wong sekadung ini udah bahagia. Kalau bola itu nggak bakalan jauh. Siapa yang lewat malam-malam begini? Kalau lewat juga lewat paving block kan. Itu kok bola nggak ada. Dia nyelusuri sedapatnya mata. Adanya di pojokan sana, pojokan jauh. Pindah dekat kebun belakang sana. Diparanin sama si Warsiti. Tapi kata Warno, bojone aku kayak bandelnya karena nggak pernah ngelihat gituan. Jadi teman kalau dia punya tujuan diparanin pohon kelapa tersebut. Tapi sambil jalan mikir, ini yang nendang siapa ya? Kalau angin nggak ada angin, tapi bisa kok ngelinding nyampe sana kan jauh. Ke belakangnya mau berapa 8 apa 10 meter gitu kan ya. Orang 60 persegi sipi. Ya 60 semuanya gitu kan. Akhirnya dia jalan ke sana terus dia balik, wis kecandak ya tak aman. Anak saya bakalan senang pagi. Besok kalau ada orang nyari bola, toh saya bolanya kan udah dicat aman ya gitu. Manserol aja ambil tangan satu, ngadep. Kok berat gitu, rada berat. Tapi posisinya gelap, nggak bisa dilihat apa-apa. Yang penting hitam ya. Main masukin ke gendongan, seret kayak gitu. Perasaan bocah-bocah bal-balan ini kan bal plastik. Perasaan anak-anak kalau saya lewat gitu main bolanya pakai bal plastik. Kenapa itu ini berat? Apa wis ganti pakai bola itu yang kulit pakai bola yang karet kulit gitu ya. Lah yang penting udah masukin ke sini aman, yang penting jangan buat main di luar kayak gitu. Sembari jalan saya kok perasaannya tambah merkitik kata si Warsiti gitu, tambah merinding gak enak. Ini kayak mulai lingak-linguk loh lingkungan. Itu masih di lapangan. Masih di lapangan. Akhirnya buru-buru keluar dari lingkungan itu. Masuklah ke area ini, jalan yang berpaving. Jalan kok badan terasanya rada lemas-lemas gak karuan setelah ngambil bola ini Bi. Nah itu mendekati ada yang lewatin makam, tapi bukan makam umum ya, makam keluarga. Itu di depannya rumah Ki Sudrun. Mirip depannya. Ya enggak nyampe Ki Sudrun, belum rumahnya Ki Sudrun. Sebentar lagi lewat rumahnya Ki Sudrun. Itu mendekati area makam, dia dengar suara kos kayak gitu. Suaranya kayak mentok katanya, mentok bajak itu loh, kos. Kayak angsa juga kalau lagi mau nyosor gitu. Iya, suaranya kayak gitu, kos. Suara apa ya, lingak-linguk sambil jalan, dicepetin tapi jalannya kok berat gitu kan. Suaranya dari mana? Dicari sumber suara lingak-linguk. Dia kan karena semlohai sering digodain. Lagian Warno itu terbilang ya biasa dilacakan lah di sana, nggak terlalu dianggap gitu, nggak ada orang takut sama Warno. Istrinya begitu juga nggak inilah. Akhirnya siapa sih yang ledakin aku? Yang ledakin aku itu siapa? Pedean kan? Pas lagi jalan itu lama-lama kok suaranya kayak dari gendongan. Lepas dia tek begitu, ini mulai gerak-gerak Bi, wel di dalam. Tening urip sih kawan digituin. Kok kamu hidup? Kon apa aslinya kamu apa? Didepluk bunyinya bukan bola Bi, blek. Tapi kos. Ki apa? Langsung wis nggak bisa nggak jalan lah pikirannya. Yang jelas ini udah mulai ketakutan. Di depannya pas berhenti kuburan, langsung diledek yang ini Bi. Jadi ditumpahin begitu gelundung bocor aku. Katanya Warsiti itu pertama kali ngelihatnya setan mungkin ya, tapi pertama kan nggak jelas, cuma gelundung gitu, gelundung ke paving dulu, dinding di sana, nabrak sama pohon kamboja, itu langsung balik arah begini,
Ya Allah, ternyata mata itu melotot gede kayak gitu kan, melotot merah, melotot gede. Lihat lidahnya panjang banget katanya. Tapi ininya kuncirvi ke sana, Bi. Kayak ada buat pegangan itu Iya, apa iya, kayak iya. gitu. Tapi nggak mau ngelukain sih, jelas kayak ngeledekin gitu. Itu saya bisanya langsung istri saya lari akan terang-terang pokoknya langsung lari aja kayak gitu. Wong gulanya be ora njung mah. Gulanya itu cacar-cacar. Rokok saya embuh raib pokoknya. Ya pantesan loh kata si Sudrunnya. Nak itu kan lagi cerita. Pantesan Ki Sudrun lihat. Ya Ki Sudrun lihat istri saya. Dan ini Kasman ngecekin. Dan ini katanya boleh kelapanya 2. Mas jangan dibahas itu mas kayak gitu kan. Kayak gitu Bi. Saya ini pulang. Akhirnya kan ini ya bola udah ngelinding tatonya jadinya itu. Dia pulang ke rumah ke sana. Ketemu sama Ki Sudrun masih lari aja terus ke rumah. Terus ke rumah, saya itu dengerin rumah jam 8. Siapa orang ngetok-ngetok orang sebahene gitu loh. Kudur Jam 8 malam. Jam 8 Masih malam. sore berarti. Masih sore. Tapi dilalai sepi mas memang waktu itu. Kudur. Pak buka pak. Oh itu istri saya. Langsung sikap. Nah itu Warno kan badannya kecil, istrinya gede. Saya kayak ketubruk tronton mas. Langsung bruk. Ngomongnya si melang katanya jadinya dikedupruk dia istrinya sendiri lah. Pak bisa nih kayak kenapa mak kenapa Pak anak setan gelundung ada buku dia nggak ngomong setan bola di mana di situ yang mau dibikin rumah. Suaminya kan ngerti kisah masa lalu orang situ. Kenapa kita setan gelundung pak bal setan bal itu malik matanya malik kayak orang semacam kesurupan capek kesurupan. Tokminya kamu ini mas. Oh itu si istrinya gitu. Waryuni itu dilapin. Warniti. Namanya siapa tadi? Waryuni. Oh Waryuni ya. Dilapin saya kasih minyak kayu putih sini. Nyebut setan bal gue ngarep ngindili katanya ngikutin. Lah saya ngikutin apa wong dia cuman pintu dibuka sambil saya takut rumah saya kan kecil. Latarnya aja kelihatan, paving block aja kelihatan jalan itu, nggak ada apa-apa. Tapi orang penasaran, saya mau ke belakangnya nggak ada sama sekali. Wis kan, saya istri nangis gerung-gerung, ketakutan. Habis itu jadinya nangis. Tetangga pada datang, tapi yang dekat-dekat sih, banyak kan perempuan. Ngertinya saya mukulin istri atau apa kan? Lah, nih kalau tahu biasa sih gemien katanya dari dulu udah biasa ada setan gelundung kayak gitu kan. Akhirnya dari si Warno itu Kasman jadi nyambungin berarti setan yang itu yang dulu lagi kecil saya sering kemari itu katanya orang sering ditakut-takutin memang bener Warno ya emang tapi kan kalau dulu orang kelapa itu penting buat dijual dapat ditukar apa kayak gitu. Makanya, orang nemu kelapa jatuh itu seneng. Makanya kadang bisa ditukar rokok banyak ketukar beras gitu kan terus dijual ke tukang ketupat biasanya kayak gitu kan. Makanya kita itu kalau lewat daerah situ pasti nungguin lingak-linguk siapa tahu ada kelapa jatuh. No, bapak aku dewe kata Warno. Bapak saya kan orangnya cuek. Kata Kasman kan? Atau Warno lagi. Iya Warno kata bapak saya kan kayak gitu. Orang misalnya nggak ada yang jatuh aja dia sengaja nyari-nyari yang gampang diuruk-uruk begini. Ceritain bapaknya sendiri kalau dia mampu mau diuruk-uruk kabeh mas. Maklum lah orang nggak punya kebun orang susah kayak gitu. Lah itu bukannya malam hari beduk siang mau Allah Akbar lah kayak gitu. Jadi hilang di situ ada kelapa lagi-lagi bolong kena bajing sih. Kecewa ada kelapa. Wah, bajing itu tupai ya kena tupai. Mbok yang ngerti Gusti Allah kalau wong susah kayak gitu. Mbok yang ngerti sama orang susah. Siapa tahu bisa ditukar apa apa kayak gitu kan di warung. Tapi ya tibelen jatuh orang angin gede kayak gini kok nggak jatuh. Ada cuman keluntung doang. Dikudur-kudur begini, tapi kalau jatuh jangan kepala ya, tolong ya, jangan kepala ngomong sendiri bapak saya. Saksinya ada. Ya Kasman ya aja sih, entah itu cerita asli atau enggak. Nyatanya istrinya habis ngalamin kayak gitu kan. Lah itu si kelapa, tahu-taunya jatuh di sampingnya dia persis. Buk. Cuman kata bapaknya yang aneh, buknya di belakang, dicari ke belakang nggak ada. Si kelapa itu nggak ada.
itu di sana. Loh, tuh jatuhnya di belakang. Tapi ada emang kelapa baru buk terus goyang-goyang begini, Bi. Ada itu ujungnya sih yang Pak megang. Beberapa kelapa itu kan nggak terlalu jauh jaraknya kayak gitu. Itu di balik pohon kelapa itu kelihatan. Kok jatuhnya di sana, suaranya di sini. Diparanin ke sana, nggak ada lagi, Bi. Ke sana satunya lagi. Kayak kelapa model apa sih bang saya gitu, bukan pan Jimmy, lo nggak apa-apa metu sisan kayak beliweti gitu, nggak takut kayak gitu. Lagi ngomong kayak gitu, tahu tendang kakinya sendiri, gitu. Ih marah nih, waduh. Tapi kelapa asli ya, dicunjung, diambil begini, plak pluk, kelapa, emang kelapa kie, ini kelapa, terus nggak ada bolongan bajing sama sekali, dicangking pulang. Yang dulu rumah belum banyak, lewatnya kebong setapak, apalagi bawa kelapa. Takut-takut dulu kan banyak orang yang jeger-jeger, kan gomennya gitu kan, di petak. Akhirnya lewat di belakang itu ke pawon, ke pedangan apa ya, dapurnya dia sendiri. Ngelihat mamanya, berarti mbahnya si Warno ya. Kue bocah kue deleng apa sih dicekel? Itu yang dipegang itu deleng. Apa mak lumayan lagi mak tukar beras di kawang kayak gini sambil ngerokok itu. Deleng iku sing dicekel apa nglamusi barang iku hancur kabeh kayak gitu. Angus mrene nglamusi itu jilatin. Kan deket-deket barang mungkin kalau jilatin barangmu sendiri nanti kosong. Apa sih mak kue deleng kamu itu megang apa? Itu bapak karena mbah itu ngeyel kan udah deket aja komen jangan dibawa ke sini sana buang akhirnya dilihat begini wah bapak itu kejer katanya jadi ngelemparin asal-asalan tapi wong lagi kacau yang lemparinya kemana sendiri ke sana jadi mana sini ke sini gitu nyampe lama. Nah itu katanya tetangganya ada aki-aki sakti lah ceritanya ditendang Bi. Gak susah potong, embuh jatuhnya kemana? Pokoknya ke kebun kayak gitulah. Itu dua-duanya meriang. Bapak saya sama Mbah meriang semua mas. Itu dulu kayak kejadiannya kebun gue di depan itu. Istri saya kalau ngalamin sendiri itu sembuh malam nih bisa ada suara kelapa jatuh di dalam kamar. Kamar istri, ya kamar bareng-bareng gitu. Ya saya tidur ayam lah kayak gitu, mikirin sih ini orang oleh mas, lolos, nomor lolos, tebak angka itu lolos, jam 11 sudah lewat, besok apa ditinggal segini, anak minta bayaran macam-macam gitu kan, istri kolat, kalau menidur katanya ngomongnya kayak gitu, apa keluntung, kalau menidur keluntung, kayak pak keluntung itu pak itu, tapi tidur kayak gitu, lama saya mau ngantuk begini, buk. Nah, ada suara itu yang aneh. Lantainya kan plesteran, nggak ada keramik, semenan gitu. Semenan, kayak ada bekas sesuatu yang jatuh. Nah itu saya inggeng ya, saya lihat begitu kok, kayak apa? Tapi kan suara kelapa jatuh saya familiar sejak kecil lah. Di kolong itu gludak kayak gitu, kayak di bawah. Saya sama sekali nggak mau lihat, pokoknya. Tapi ingat kata Mbah, kata bapak, kalau itu siram aja, siram, ambil air di belakang, siram dibacain apa. Saya pokoknya bawa ember. Oh, berarti dia lompat dulu ke belakang? Iya, dia keluar kamar, tuh bawa ember dari belakang, untuk baca-bacain, saya bisa sambil jerduk gubiak nakabe. Saya ya lupa, gubiaknya itu saking banternya jadi ke bawah ke kolong iya, ke istri iya. Sama si Ariel kena. Apa-apaan bapak, apa-apaan istri lagi tidur disiram. Kalau mau dimatiin sekalian, mau bocor lagi kayak gitu. Rame jadinya. Tapi ada suara kayak gitu. Tapi itu nggak ada lagi mas. Kue keluntung ya mas. Dan itu mungkin keluntung ya mang Kasman. Ya nggak tahu kata Kasmannya begitu. Nah Kasman itu akhirnya cerita kita. Berarti si keluntung yang ngikutin ke situ. Mungkin penalarannya ngikutin. Tapi rumah itu akhirnya memang dibangun. Dan karena ada cerita-cerita gitu yang masih santer, ngadain selamatan rumah ya kan. Anti keluntung. Ya anti keluntung mungkin ya ada doa khusus anti keluntung. Aman sih katanya sampai sekarang. Dan nggak pernah kedengeran lagi ya kayak gitu. Iya. Menarik. Gue baru tahu juga nih itu tadi masalah disiram pakai air untuk. Baru tahu. Kalau setan keluntung udah dengar dari kecil. Kan belakang rumah ini dulu kebetulan sama kebun kelapa. Kebun kelapa ya. Kebun kelapa. Dan banyak kan memang melet-melet banyak kan. Iya kan. Melet-melet kayak gitu. Oke, terima kasih Bro Ayung atas cerita setan keluntungnya.
Lagi-lagi setan lama ya, ini versi lama ya. Sekarang mungkin udah mulai jarang. Baik, kawan-kawan di rumah, terima kasih. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.